wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan Allah dalam keadaan sehat. Oke, pada pembelajaran hari ini Pak Aziz akan membahas kaitannya dengan jurus BK. Ada 7 jurus. Ya, salah satunya adalah jurus pertama, kenali potensi. Ya, nanti kita akan belajar bersama. Kita akan menggali apa sih jurus pertama ini. Siap ya? Sudah siap? Nah, ya. Yuk berdiri dulu. Kita SPC dulu. Ya, berdiri. Semangat. Kita bertepuk-tepuk ya. Berdiri. Kita mulai. Namanya tepuk sukses. Tepuk apa? Tepuk sukses. Pak Guru contohkan dulu. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta. Oke, ulangi. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta. Di bibirku, bukan bibir ya, di mulutku, di mulutku ada doa. Yang terakhir, di tanganku ada karya. Oke, ulangi. Di hatiku ada, di dadaku di hatiku ada cinta. Terus di mulutku ada doa. Terus yang terakhir, di tanganku ada karya. Coba kita tes. Tepuk sukses. Di hatiku ada Cinta. Di mulutku ada doa. Di tanganku ada karya. Sukses. Yes. Oke, ulangi sekali lagi ya. Namanya tepuk apa? Tepuk sukses. Di hatiku Ada cinta. di mulutku Ada doa. Di tanganku ada karya. Sukses. Yes. Oke, kita akan masuk yang pertama. Sudah bebas belum? Sudah ya, sudah on ya. Kita masuk ke pertama, jurus 1, yaitu apa? Kenali potensi. Oke. Kemarin Pak Aziz menyuruh kalian untuk membawa HP, betul? Apa sih Pak? Nah, kita akan belajar bersama. Ada namanya asesmen atau perangkat alat untuk mengetahui multi kecerdasan apa, terus gaya belajar apa, nanti kita akan belajar. Oke, Pak Guru buka grup dulu. Sudah? HP-nya dibuka. Ya, sudah. HP-nya dibuka. Sudah. Oke, sekarang Pak Aziz kirim tautan link ya, akupintar.id ke grup. Sudah? Oke, silakan kamu buka, diklik. Oke. Terus sudah? Klik ikuti tes sekarang. Diklik. Oke, sudah? Oke. Sudah? Oke, silakan kamu lanjutkan klik ke kanan kemudian mulai sekarang. Udah? Kita klik, kita mulai. Nah, di situ ada pertanyaan. Ada pertanyaan ya? Silakan kamu isi. Ya, ada di bawah sebelah kiri ada tidak cocok, sebelah kanan ada cocok. Silakan isi. Ya, Mas Rehan, terus lanjut. Terus. Pak, kalau nomor 14 sudah selesai, lanjut. Silakan. Oke. Oke, ini bisa. Ya, nanti isi. Ya, isi langsung. Nah, cocok misalnya. Baca soalnya nomor 2, terus kamu baru cari. Ya. Yang nggak bawa HP boleh diskusi dengan temannya di sebelahnya. HP
Tapi punyanya kamu nanti ya. Nanti kalau karena HP nanti terpaksa nanti di rumah juga harus mengisi. Ya. Ya, Mas Didi lihat di punyanya ini satu apa? Ini ada satu. Cermati soalnya, kemudian kamu isi. Nah, terus. Terus isi. Kalau sudah sampai tahap finish, berarti kamu nanti hasilnya muncul, kamu screenshot. Ya, screenshot biar ketahuan nilainya berapa. Ya, terus. Kalau udah di nomor 14 selanjutnya ada tes berikutnya. Bisa diklik. Berikutnya adalah tes gaya belajar. Nah, terus. Ya, terus. Selanjutnya no. Ya. Terus ada 12 item ya. Ya, terus kita cepat. Oke. Sudah bisa dipencet. Ya. Yang belum. Baca kalau ada yang belum biasanya kalau proses. Kita semua. Kita klik lagi. Sudah? Ada yang sudah sampai poin 12? Belum? Terus. Bisa. Atau seperti yang sudah dapat. Benar ya?
Ya, bisa. Udah. Sudah sampai poin 12. Salah cocok, salah tidak cocok. Ini udah sampai 8 nih, terus 8 dari 12. Terus lagi 5. Oh, ini hasilnya berarti udah tadi. Udah, hasilnya di screenshot. Nih. Di screenshot. Nah, terus lanjut ke tes berikutnya. Tes berikutnya yang mana, Pak? Yang ada di grup tadi yang kedua. Grup tadi ada 2, tes kemampuan. Ya, lihat hasilnya. Di screenshot. Bawa berapa persen? Screenshot. Oh ya, nggak apa-apa. Kalau ngerjainnya yang kedua dulu nggak apa-apa. Kan ada 2 ya, yang pertama sama kedua. Berikutnya lihat buka WA web, terus dimasuk di grup, kemudian kamu isi. Masuk di grup ya, tes kedua. Ya, Mas. Ya, lihat hasil. Kalau sudah, lihat hasil. Terus kemudian tarik ke bawah ke belakang. Nah, itu hasilnya di screenshot. Di screenshot, Mas. Oke. Kemudian lanjut ke tes berikutnya. Tes berikutnya lihat di WA. WA grup kelas yang tadi. Ya. Ya, tes kayak belajar. Yuk, mulai sekarang. Ya, terus anda. Ya, langsung isi. Sesuai perintah ya, perintahnya ya, screenshot dan hasil ya, screenshot sudah. Dan selanjutnya buka grup ya, boleh terus yang kedua ya, isi lagi. Yang sudah selesai ganti tes berikutnya, kayak belajar. Ya, terus mulai sekarang. Ya, lihat hasil bawah ya, di screenshot itu yang ini hasilnya ya, langsung bisa ya.
Udah, bisa. Selanjutnya itu awet tes berikutnya. Mana? Udah selesai? Belum? Hilang? Apa gimana? Udah sampai akhir belum? Belum? Baru berapa? Baru 6. Ya ini, ya kan? Pilihnya pertama tadi kan? Ya, di screenshot hasilnya, ya. Udah. Kemudian buka tes yang kedua. Di web kan ada 2, di WA group, ya aja. WA group ada 2. Ini yang udah. Belum, ini dulu tadi isinya. Nanti ini. Ya, ya. Udah, screenshot hasilnya. Ya. Ya, terus kemudian kamu diatur dari tes yang kedua. Tadi yang pertama ini dulu, ini dulu, nanti ini. Ya. Pilih. Silakan. Pilih. Sudah semua? Ya. Sudah ya? Oke, kita lihat presentasinya. Jangan lupa di screenshot. Saya kecerdasan majemuknya ikutnya apa? Ya, gaya belajar saya apa? Ya, di screenshot jangan lupa. Oke, kita lihat di sini di depan layar kalian ada penjelasan apa itu inteligensi atau kecerdasan. Disebut kecerdasan jika satu perilakunya berulang. Yang kedua kreatif, ya, dan yang ketiga adalah mampu memecahkan sebuah masalah. Itu yang namanya kecerdasan. Oke, lanjut. Nah, lihat gambar. Ada apa ini? Burung, monyet, penguin, gajah, ikan. Apa ini? Anjing laut, anjing. Satu sama gurunya satu ya. Oke. Apa yang bisa kamu simpulkan dari gambar ini? Ada yang bisa mengartikan? Ya, bagus. Jangan ajarkan monyet untuk terbang. Ya. Jangan ajarkan monyet untuk terbang karena dia udah mungkin bisa untuk terbang. Sebaliknya, jangan ajarkan gajah, ya, dibandingkan dengan burung tadi. Burung juga nggak bisa terbang, ya. Burung untuk manjat juga nggak bisa semuanya. Jelas ya? Kenapa Pak bisa begitu? Karena setiap orang, setiap hewan, ya, di sini contohnya adalah hewan. Setiap hewan punya kemampuan masing-masing. Ya, ikan bisa manjat ke orang. Juga nggak bisa. Ya, yang bisa manjat yang pernah tadi.
Kera bisa berenang nggak? Bisa. Oke. Dari ilustrasi gambar ini adalah bahwasanya kita manusia itu punya kecerdasan yang multi. Ya, kecerdasan yang namanya majemuk. Ya, lihat gambar. Ada siapa ini? Ya, Presiden Habibie, Iwan Fals, ya. Siapa lagi? Apin Bali, Megawati, betul ya. Semua punya kecerdasan masing-masing. Nah, kita akan bahas. Minimal ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang pertama kecerdasan apa? Verbal, linguistik. Ayo yang kedua baca. Cerdas, logis, matematik. Yang ketiga cerdas. Oke. Yang keempat cerdas. Yang kelima cerdas. Yang keenam cerdas. Yang ketujuh cerdas. Yang kedelapan cerdas. Visual. Tes tadi hasilnya apa kontennya? Ya sebelum kita konsep ini, coba cung yang cerdas verbal linguistik ada? Yang masuk cerdas intrapersonal ada? Yang paling tinggi, cung intrapersonal. Ya oke. Yang cerdas visual spasial ada? Oke. Yang kinestetik, kamu lihat yang paling tinggi. Kinestetik ada? Lempar tadi ya kayaknya ya. Ya. Intrapersonal sudah tadi. Cerdas logis matematik ada? Hasilnya? Oke ada. Sip. Cerdas moral atau eksistensial ada? Kamu lihat yang paling besar yang dominan apa? Nanti kita akan diskusikan bersama. Ya. Oke. Loh, dibaca mas, hasilnya kamu mas, aku ngerti. Ya, contoh. Hasil screenshotannya kamu baca. Ya, coba dibaca. Visual auditory. Yang pilih ketika kita personal ya tunggu ya. Coba baca mas hasilnya. Ya. Oh nggak kesering di atas sih nggak kesering screenshot ya. Ya kalau kamu baca itu kalau cerdas intrapersonal berarti apa Pak? Cerdas bisa memahami dirinya sendiri. Kebalikannya kalau inter berarti orang lain. Ya orang lain. Oh temannya lagi sakit, kamu langsung empati yang punya. Ya jelas ya sampai sini ya. Oke. Tugas kamu nanti ya sebelum kita lanjut, ini ada gaya belajar. Ada berapa gaya belajar? Ada berapa? Nah minimal ada ini 3. Yang pertama gaya belajar visual, yang kedua gaya belajar auditory, yang ketiga adalah kinestetik. Penjelasannya gimana Pak? 1. Gaya belajar visual berarti lebih suka dengan melihat. Ya, visual berarti melihat. Kalau auditory betul mendengar. Yang ketiga kinestetik berarti gerak. Kalau bocah senengnya layu-layu, nah, berarti termasuknya gaya belajar kinestetik. Contohnya nih penjelasannya, belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak, melakukan langsung, senengnya praktek, ya, sering menggunakan gerak tangan, bicara atau belajar. Maka menggunakan ini contoh yang belajar lagi. Pak, kalau visual Pak, kalau visual nih lebih mudah mengenal informasi dalam bentuk gambar. Senengnya nonton gambar, nonton video, programnya belajarnya pakai visual. Nah, Pak, kalau senengnya ngerokok kenapa? Berarti maksudnya kayak belajar auditory. Nah, lebih cepat paham kalau mendengarin. Pak, itu udah diterangkan seneng. Nah, tadi hasil
catatan aja ya. Ikutnya gaya belajar apa kalian? Coba yang visual angkat tangan. Oke, yang berhubungan visual. Yang auditory. Oke, lumayan. Yang kinestetik. Oke, ambil imbang ya. Oke, nanti kita samakan. Oke. Sekarang kita lihat ada beberapa potensi karir masa depan ya, atau yang disingkat dengan istilah RIASEC. Ya, apa itu Pak? PR pertama adalah realistik, praktis, nyata. Profesinya apa biasanya Pak? Teknisi, polisi, ya, terus apa? Petani, tutang, ya. Yang kedua, investigatif, analitik, intelektual. Contoh profesinya apa Pak? Ilmuwan, dokter, analisis data, insinyur, peneliti, sama psikolog. Yang ketiga ada artistik, ya. Profesinya apa yang cocok Pak? Kalau art berarti hubungannya sama seni, ya. Ada seniman, ada aktor, ada desainer, ya, ada grafis, musisi, itu termasuk yang artistik. Kemudian yang keempat adalah sosial, S, peduli, ya, komunikatif. Contoh profesi yang cocok apa? Ada guru, ada konselor, ada perawat, ada pekerja sosial. Dan yang terakhir, yang kelima adalah enterprising. Ya, cocoknya profesi apa saja contohnya Pak? Pengusaha, politikus, manajer, marketing, pengacara, ya, entrepreneur, ya, pengusaha. Jelas? Yang terakhir adalah konvensional terstruktur. Contoh profesinya akuntan, administrasi, sekretaris, staf keuangan. Berarti kaitannya sama begitu. Ya, kalau kamu punya kemampuan di situ, nanti cocoknya di sini. Pak, saya supaya jualan Pak, berarti cocoknya kemana? Kalau jualan, kadang cilok yang paling seneng Pak. Ini enterprising. Pak, yang senengnya main piano, main musik, cocoknya di mana berarti? Jelas ya? Oke. Tugas kalian sekarang adalah bentuk kelompok. Ya, tadi contohnya, ya. Contohnya yang masuk ke gaya belajar kinestetik ada? Ya, kinestetik silakan kumpul kinestetik sendiri. Ya, yang gaya belajar apa tadi? Auditory silakan kumpul jadi satu. Yang gaya belajar visual kumpul jadi satu. Bisa? Paham? Ya, silakan. Ya, kumpul. Cari yang gaya belajarnya sama. Ya. Coba disamakan, dicari. Pak, yang pertama dulu aja Pak. Oke, yang pertama yang kecerdasan majemuk dulu. Yang cerdas visual ada dari gabung satu. Yang kinestetik silakan gabung satu. Ya. Jelas? Ini ada LKPD, kamu isi sesuai dengan hasil dari gaya belajar kalian masing-masing. Ya, silakan. Ya. Yang pertama dulu, yang gaya belajar boleh. Silakan. Ini Pak Aziz bagi LKPD untuk kalian isi, ya, lembar LKPD-nya sesuaikan dengan hasil dari tes tadi. Ya. 1, 2, 3, 4, 6, 8. Nomor 1, oke. Silakan di situ ada ditulis nama kelas kalian, ya. Itu ada 3 kolom yang harus kamu isi, ya. Oh, ditarik karo
Oke. Silakan berkumpul sesuai dengan ininya masing-masing ya belajar. Yang kinestetik kumpul dengan kinestetik, yang auditory kumpul auditory, yang satunya visual visual. Yo, 1, 2, 3, silakan kumpul. Dari ya. Mana? Kamu pilih imbang ya, imbang ya. Salah satu aja wis, kamu lebih senang kamu dengerin apa nonton apa gerak kalau kamu pribadi. Senengnya nonton, iya nonton aja. Kamu gabung sama yang visual. Yuk, yuk. Habis itu auditory sebelah sini, kinestetik sebelah sini. Ya, kumpul masing-masing. Bagi 3 kelompok. Ini visual berapa? Auditory sebelah sini. Auditory tengah. Dari sebelah. Visual jadi visual. Edi apa Edi? Visual lagi bahasa apa? Yang kinestetik sana. Sendiri. Sebelahnya. Sudah. Ya, ini sudah. Ini visual ya. Visual. Halo. Halo. Ambil dulu. Kamu apa? Visual sana. Ya, visual sebelah sana. Oh, visual di tengah. Visual sana. Oke. Sekarang ambil ini bersih. Sekarang tugas kalian lihat di LKPD yang sudah saya bagi kalian. Ya, itu ada 3 kolom. Silakan kalian isi. Kita diskusi bersama. Ya. Buatlah yang pertama kolom sebelah kiri. Buatlah rencana karir Anda sesuai dengan kecenderungan kecerdasan majemuk Anda. Kamu lihat gambarnya di situ, ada cerdas visual spasial, ada cerdas naturalis, ada cerdas interpersonal. Nah, terus kamu diisi di kolom kotak bawah itu belakang, rencana karir masa depanmu apa? Kamu tulis. Ya, paham ya? Yang kedua, kolom kedua yang sebelah kanan. Buatlah beberapa rencana murid sesuai dengan kecenderungan kecerdasan majemuk. Tulis nama muridnya kamu, nama lengkapnya kamu. Oke, sudah ditulis nama lengkap. Sini, sebelah sini yang kolom. Ya, tulis nama lengkap kamu, Rehan. Ya. Oke, sudah. Kemudian kamu lihat di bawahnya ada kecerdasan majemuk yang dominan. Ya, kamu berapa persen? Nah, kamu masih ingat ya? Terus di kolom berikutnya ada cita-cita yang relevan dengan kecenderungan kecerdasan majemuk. Cita-cita yang cenderung kemana? Ya, seperti Pak Adi jelaskan tadi. Oke, masih ingat ini? Ya. Oke. Kamu berapa persen kamu dilihat? Oh, berarti saya condongnya ke sini. Profesi yang cocok menurut tes tadi saya cocoknya di sini. Paham ya? Yang terakhir ada kolom terakhir itu ekstrakurikuler apa yang relevan dengan kecerdasan tersebut. Ya, misalnya tadi Pak Guru contohkan, kamu cerdas di visual, mana visual tadi. Nah, berarti cocoknya profesi apa? Ya, ikutnya eskulnya apa yang cocok? Jelas? Kalau yang kinestetik tadi berarti cocoknya di olahraga. Ya, paham ya, eskul yang cocok apa? Ya, jelas? Jelas? Silakan isi. Waktunya kurang lebih diskusi 5 menit dari sekarang. Ya. Ya, kamu mengkomunikasikan bisa beda bisa sama. Ya, kamu eskul yang cocok apa dari hasil tes tadi? Ya. Hanya eskul yang cocok menurut saya. Kamu apa tadi kecerdasan apa? Indra. Kinestetik.
apa? Main futsal. Karena ya isi semua tidak soal itu. Ya. Jangan lupa nama. Jangan lupa diisi nama ya. Di kolom kedua itu ada tulisan nama. Jangan lupa ditulis nama. Jelas? Jelas? Rencana kalian, kamu pengennya kerjanya di mana? Menurut tes kamu tadi lebih cocoknya kamu ke mana? Ya, ini contohnya. Pekerjaannya apa yang cocok untuk saya? Jelas? Kamu yang tinggi apa? Intrapersonal apa interpersonal? Intra berarti cocoknya di mana yo? Ya, ya, ya. Nah mungkin ini ya, ya kan? Berarti kan punya kepedulian tinggi yo. Bisa jadi perawat, bisa jadi guru, atau jadi ya. Kalau linguistiknya tinggi berarti bisa di sini juga. Ya, Pak. Yang mana? Ini berarti konvensional sumpah hitung. Ya, kalau itu tadi di spasialnya tinggi, kamu bisa ini. Bisa jadi administrator, bisa jadi akuntan, ya, bisa jadi staf keuangan, ya, seperti itu. Oke. Yang pengusaha bagi ini enterprising, ya, enterprising, pengusaha, manajer, marketing, kalau mau punya kemampuan di situ, silakan ditulis. Yo, 2 menit lagi. Pak, satu kelompok ininya sama boleh? Boleh. Nanti untuk mewakili. Ya, Pak, sama ini. Kita nanti profesional terus pemain lokasinya pemain bola ya benar. Hasil tesnya kamu lihat nih kamu berdasarkan kamu hasil tesnya apa karena kali bisa apa kamu isi tadinya ya, ada pekerjaan, terus kemudian apa? Auditori ya, itu contoh karir masa depan yang cocok apa? Untuk tipe kalian yang dengan auditori, ya kesana apa? Nanti kamu lebih ke sana, yang matematik, investigasi, karirnya contohnya bisa jadi penjual, ya, intrapersonal, ya, kalau intrapersonal berarti memahami diri sendiri, ya, berarti kamu bisa cocok untuk yang sosial, peduli, contoh karirnya bisa bisa jadi perawat, kerja sosial, saya tidak personal, maka saya cocok menjadi guru.
Eskul yang cocok berarti kaitannya sama PSN. Ya, eskul yang cepat. Ya, itu yang hubungan pramuka. Ya, yang membantu. Ya, contoh karirnya pemain apa misalnya? Dalam eskul yang cocok berarti bisa kamu mengembang diri lah pramuka bisa. Pramuka kan ada pemandirian loh. Ya kan? Kalau matematika yang bisa ikutnya eskul KIR kalian punya aja atau eskul KSN matematika. Nah, silakan boleh. Ya. Kita masih memahami orang lain. Kamu bisa juga guru. Ya, intra bisa, inter juga bisa. Ya. Oke, jelas. Oke, silakan kelompok kita diskusi kelompok 1 dulu. Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2 sudah? Nah, kelompok 2 sudah. Kelompok 3 sudah, salah satu aja. Sudah? Nanti kita mulai dari kelompok mana dulu? Kelompok 3 sudah ya? Ada satu orang membacakan hasil diskusinya. Silakan. Belajar boleh. Silakan. Ya. Yang lain mendengarkan silakan. Yang lain bisa mendengarkan hasil diskusi ini kelompok 3. Ya, baca. Oke, good. Tepuk tangan dulu. Berikut, cita-cita. Bacakan. Cita-cita yang menjadi perubahan atau wanita karena proses ini sangat cocok dengan gaya belajar saya karena Polwan harus aktif, tangguh, disiplin dan sikap untuk menjadi Oke, good. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dan 3. Berikut kelompok 2 ada yang ingin maju atau ingin menampilkan membacakan? Terus bisa soalnya. Oke, berarti entrepreneur ya. Oke, terus eskul yang cocok. Futsal, volley, ya. Eskul futsal dan volley yang cocok untuk kamu. Oke, apa? Yuk, berikut kelompok 1. Salah satu orang silakan membacakan. Silakan bacakan salah satu. Yang lain mendengarkan ya. Iya. Oke. Oke, sudah tepuk tangan dulu. Berarti
mengetahui saya hasil tesnya seperti ini, cocoknya profesi apa, cita-citanya seperti apa, terus eskul yang cocok untuk saya apa. Kamu harus sudah tahu. Ya, dan nanti alhamdulillah sudah bisa tahu. Jelas ya? Kesimpulannya apa Pak? Ya tadi kita belajar menggali potensi diri kita masing-masing. Ternyata hasil tes itu bermanfaat untuk apa? Untuk menggali. Oh ternyata saya spasialnya tinggi. Oh ternyata saya kinestetiknya tinggi. Ya tadi yang cowok kinestetiknya tinggi. Saya lebih cocok jadi atlet. Ya pemain sepak bola. Maka eskulnya eskul futsal atau eskul sepak bola. Jelas ya sampai sini ya. Oke, ada pertanyaan? Jelas? Oke, terima kasih kalau sudah cukup jelas. Ya, kalau ada hal yang ingin ditanyakan di lain kesempatan bisa untuk ditanyakan. Ya, jangan lupa KPD-nya ditulis kamu kinestetiknya berapa persen kayak gitu ya, yang lengkap datanya. Ya, berdasarkan itunya berapa persen itu sesuai dengan kondisi. Jelas? Terima kasih atas perhatian kalian. Pak Guru minta maaf kalau ada salah kata. Ya, masih semangat? Masih bisa tepuk sukses? Coba kita tes. Tepuk sukses. Ayo kita di hatiku ada di mulutku ada di tanganku ada karya. Sukses yes. Ulang ya. Tepuk sukses. Di hatiku Ada cinta. Di mulutku ada doa. Di tanganku ada karya. Sukses yes. Terima kasih Pak Guru Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, LKPD yang sudah bisa dikumpulkan. Terima kasih.